Selamat pagi Bapak Dr. Sri Satata dan teman-teman semua. Hari ini saya Wahyu Megawati Putri. Demi memenuhi tugas besar dua saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Jadi, slide pertama di sini ada definisi bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan ini adalah bahasa informal yang sering sekali digunakan oleh orang-orang antar sebaya atau satu angkatan. Dan yang kedua, relevansinya adalah maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dalam internet atau di media elektronik. Dan yang ketiga, tujuan presentasi ini adalah menjelaskan fenomena, penyebab dan juga dampak dari penggunaan bahasa gaul tersebut. Dan selanjutnya, fenomena dari penggunaan bahasa pergaulan ini adalah popularitas bahasa gaul. Sering digunakan oleh remaja ataupun anak muda. Seperti yang sekarang kita lihat, anak-anak muda itu kosakatanya sangat amat banyak dan kadang kita sendiri sampai gak paham orang ini ngomong apa sebenarnya. Terus yang kedua, contoh bahasa gaul sebenarnya sudah banyak sekali. Malah justru sekarang ini susah mencari anak-anak muda yang mau menggunakan bahasa formal. Seperti contohnya di sini saya sudah mengambil kutipan, yaitu gokil. Kalau dulu tuh sering kita bilang wah gila gitu, kalau sekarang wah gokil gitu. Terus juga rasa penasaran yang disebut dengan kepo. Terus ada juga singkatan-singkatan atau bawa perasaan disebut baper, dan juga mantul atau singkatan dari mantap betul. Dan sumber inspirasinya adalah media sosial, televisi, dan juga tren global. Jadi sebenarnya bahasa pergaulan ini tidak hanya terjadi atau tidak hanya trending di Indonesia, tapi juga negara-negara lain di luar sana juga banyak warganya yang menggunakan bahasa-bahasa pergaulan atau sering disebut dengan slang atau bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam kamus besar negara mereka. Dan selanjutnya adalah bahasa pergaulan di media elektronik. Jadi di media sosial ini bahasa pergaulan sangat amat aktif digunakan. Contohnya adalah di Instagram, di Twitter, dan juga di TikTok. Dan yang kedua, radio. Radio juga tidak mau ketinggalan dengan tren bahasa pergaulan ini. Jadi sering kita dengar kalau lagi nyetir mungkin di radio, terlebih lagi radio-radio anak muda seperti Mustang Radio atau seperti FM Radio, itu juga sering banget penyiarnya menggunakan bahasa-bahasa yang informal untuk menarik minat dari pendengarnya yang angkatan-angkatan Gen Z. Lalu selanjutnya di televisi, tidak dipungkiri zaman sekarang televisi masih menjadi salah satu media yang digandrungi oleh orang banyak. Dan acara-acara televisi seperti sinetron, seperti film, ataupun juga reality show juga terdampak dari bahasa-bahasa pergaulan. Banyak acara-acara yang menggunakan judul ataupun bahasa-bahasa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa pergaulan tersebut. Dan selanjutnya ada ponsel. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Line, Telegram itu juga menjadi medium utama penggunaan bahasa pergaulan. Jadi seiring semakin dekat orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, seperti di WhatsApp itu kan biasanya yang masuk hanya orang-orang terdekat, itu juga akan semakin nyaman dalam berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa gaul, karena biasanya bahasa gaul ini dimengerti oleh satu kelompok dulu nih, baru menyebar di kelompok-kelompok lain. Lalu selanjutnya adalah contoh penggunaan di media sosial. Dan Instagram adalah menjadi salah satu media yang cukup aktif menggunakan bahasa gaul di caption sebelum kita upload foto, atau juga di komentar kalau teman-teman kita komentar di foto kita. Dan kadang-kadang juga ada di Instastory, seperti anak-anak muda membuat Instastory kehidupan mereka atau daily activity mereka sehari-hari, itu pasti mereka menggunakan kebanyakan bahasa-bahasa yang informal juga. Terus yang kedua ada Twitter. Nah, Twitter ini kan Pak memang platform untuk bercerita. Kebanyakan orang-orang yang bercerita ini menggunakan bahasa-bahasa yang sedang tren di masa sekarang, balik lagi untuk mengambil minat atau mencari ketertarikan dari orang yang membaca, biar lebih enjoy mungkin membacanya ya kalau dengan bahasa-bahasa yang sedang in. Atau yang ketiga ada juga TikTok. Jadi zaman sekarang nih, kalau kita dulu liburan pergi ke sana ke sini harus nanya orang-orang sekitar untuk meminta rekomendasi atau paling tidak lihat di Google. Zaman sekarang orang lebih tertarik lagi untuk melihat rekomendasi makanan, tempat, dan lain-lain itu dari influencer yang ada di TikTok. Dan kebanyakan influencer tersebut menggunakan narasi dan juga caption dengan bahasa-bahasa yang informal agar lebih dimengerti dan juga agar lebih diminati oleh para angkatan-angkatan zaman sekarang.
Dan selanjutnya, tentunya dari berbagai macam kemajuan yang terjadi sekarang, banyak sekali dampak yang terjadi. Dampak berikut ada dampak positif dan juga dampak negatif. Sekarang saya akan menyebutkan dampak positif terlebih dahulu yang sudah saya temukan. Yang pertama, menciptakan identitas dan juga solidaritas kelompok. Jadi, banyak bahasa-bahasa gaul ini yang terbit atau muncul di satu kelompok terlebih dahulu. Nanti baru setelah satu kelompok ini sering menggunakan bahasa tersebut, akan diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mempermudah komunikasi antar teman sebaya. Jadi positifnya teman-teman sebaya untuk yang satu generasi itu mereka jadi lebih bisa berkomunikasi satu sama lain dengan lebih bervariasi gitu ya Pak. Dan selanjutnya, menambah kosakata baru yang dinamis, karena seiring bahasa gaul ini kan banyak diambil dari singkatan-singkatan yang dinilai lebih dinamis untuk diucapkan atau untuk ditulis. Jadi misalnya yang tahu-tahu aja kita tinggal ngetik YTTA gitu. Cuma kadang singkatan ini memang tidak selalu bagus, karena dari pertumbuhan suatu tren itu tidak hanya positif yang berkembang, tapi pasti juga ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya itu ya salah satunya adalah mengurangi keterampilan dalam bahasa formal. Jadi kadang karena terlalu sering berbahasa informal dengan teman-teman, jadi kadang kebawa-bawa nih sampai ke kampus, sampai mengerjakan tugas. Bahayanya lagi, sampai ke dunia pekerjaan pun kita kadang tidak bisa membedakan untuk menggunakan bahasa formal ataupun informal. Dan yang kedua, potensi miskomunikasi antar generasi seperti yang sudah tadi kita bahas. Jadi di setiap generasi ini pasti punya bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang tren digunakan pada waktu itu. Cuma ketika sudah lintas generasi pasti akan ada ketidakpahaman atau miskomunikasi yang akan terjadi kalau tidak dijelaskan arti dari kata-kata tersebut apa. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata-kata yang tidak pantas atau vulgar. Jadi seperti yang sudah kita jumpai sekarang, banyak sekali bahasa-bahasa atau kata-kata yang dulunya tidak wajar atau tidak pantas atau termasuk kata-kata vulgar, sekarang menjadi biasa atau sering kita dengar karena terlalu banyak orang yang mengucapkan hal tersebut. Jadi orang berpikir hal itu biasa saja, padahal pada zaman dahulu mungkin bahasa tersebut termasuk bahasa yang kasar. Ini juga sangat berpengaruh untuk generasi mendatang. Dan selanjutnya ada tinjauan akademis dan sosial. Jadi tinjauan akademisnya di sini adalah studi tentang evaluasi bahasa dan sosiolinguistik. Dan tujuan sosialnya mempengaruhi budaya pop dan globalisasi pada bahasa lokal. Lalu peran pendidikannya adalah mengajarkan keseimbangan antara bahasa formal dan informal. Jangan sampai kita terbalik ketika kita di dalam dunia yang formal, di dalam dunia yang serius, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh halayak atau tidak tertulis di dalam kamus besar kita. Dan kesimpulannya di sini adalah penggunaan bahasa pergaulan merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Rekomendasinya adalah yang pertama, mendorong penggunaan bahasa pergaulan secara positif. Walaupun banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa pergaulan ini dianggap biasa, tapi ketika kita tahu bahasa tersebut tidak baik, lebih baik kita tidak mengikutinya. Lalu yang kedua, mengajarkan pentingnya bahasa formal dan konteks tertentu. Dan yang ketiga, meneliti lebih lanjut dampak jangka panjang dari bahasa pergaulan. Jangan sampai nanti generasi-generasi yang mendatang malah tidak mengenal bahasa yang sesungguhnya ada di kamus besar dan malah lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang informal. Sekian dari saya, Bapak, semoga dapat diterima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu Bapak Dr. Sri Satata dan juga teman-teman semua. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.